Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, masih bangun primitif. Ini untuk referensi by OpenGL sebenarnya bisa dilihat di website ini. Ada banyak sekali. Kemarin kita bisa menggambar tuh pakai GL Begin ya. Coba kita buka GL Begin ya. Nah, di dalam GL Begin ini terdapat mod-mod yang bisa kita gunakan. Nah, ini banyak sekali ya. Yang kemarin tuh sudah points, lines, quads, sama polygon. Nah, untuk yang beberapa ini ya, kalau misalnya bingung itu bisa dicari referensinya. Misalkan seperti ini, kegunaannya itu bisa dilihat di gambarnya. Nah, misal di sini ya GL points, GL lines ini merupakan angka-angka ini merupakan urutan di rendernya 0 ke 1, 2 ke 3 ini. Ini line strip seperti ini, line loop, GL polygon. GL polygon itu bisa 3, 4 dan seterusnya ya. GL quads itu khusus 4 titik, GL quad strip seperti itu, GL triangles, GL triangle strip, GL triangle fan. Jadi sesuai kebutuhan ya untuk uh, untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya. Kalau GL line loop itu kayak polygon tapi nggak keisi dia ya. Itu bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, untuk ini saya akan memberitahu sebuah website yang akan mempermudah penggambaran sebelum dijadikan sebuah codingan. Di sini ada GeoGebra, kalian bisa sign in dulu. Uh, Lebih baik sign in ya, karena semua gambarnya itu bisa disimpan secara online, jadi tidak perlu khawatir kehilangan gambar ya nanti. Tapi di sini saya contohkannya tidak masuk, tidak sign in ya, langsung menggambar. Nah, untuk menggambar tuh saya sarankan untuk di line, uh, maksudnya titik pusatnya kira-kiranya di 0,0 ya. Kalian bisa klik tools, scroll ke bawah, pilih segmen, suatu karakter misalkan, atau bukan karakter sih, batu gitu misalkan ya. Ini kan relatif di 0,0 ya, hampir ya bisa disebut titik pusatnya 0,0 gitu ya. Nah, itu nanti untuk titik-titiknya ini kan lebih dari 4 ya, berarti nanti pakai GL polygon. Nah, untuk lihat titik-titiknya itu di koordinat mana, ini ke kiri, di atasnya terus tuh pencet algebra. Nah, ini bisa kita copy nih satu persatu nanti ya. Itu misalkan di copy, misalkan di GL polygon, segi banyak berarti ya. Ini nanti bisa kita copy satu persatu mengikuti gambar tersebut. Coba kita coba ya. Sebenarnya transformation itu ada 3 ya. Ada GL translated, GL scaled, dan GL rotate. Translated itu merubah perpindahan X maupun Y. GL scaled itu memperbesar X, memperbesar secara X, dan memperbesar secara Y. Juga bisa memperkecil sih. Nah, kalau rotate yaitu untuk memutar objek. Coba yang GL translated
kita taruh di atas scale bikin GL translated, misalkan tanpa perubahan dulu ya, originalnya itu kayak gini. Seperti ini ya originalnya. Nah, coba kita geser X-nya itu sebanyak 60. Berarti geser ke kanan. Nah, itu dia udah geser ke kanan ya. Nah, sekarang saya itu ingin objek ini itu bergerak perlahan-lahan. Jadi nggak langsung dari 0 ke 60 itu nggak langsung. Nah, itu bisa kita deklarasikan dulu variabel ya. Namanya terserah. Misalkan X 0 seperti di awal ini ya. Jadi X. Nah, prinsip dari gloat ini semua yang ditaruh di show script itu bakal jadi looping, alias si square ini jadi looping. Nah, maka dari itu bisa kita seperti ini. Misalkan X-nya ditambah 0,01 per looping. Coba kita lihat. Oh ya, belum kita global ya. Global X. Coba kita run. Nah, dia akan bergerak perlahan-lahan ke kanan. Seperti itu ya. Itu juga bisa kita perlakukan di Y dan X. Z-nya untuk objek dua dimensi ini tidak dipakai ya. Makanya kita setting 0. Nah, sekarang coba GL scale. GL scale ini adalah memperbesar atau memperkecil. Misalkan tanpa misalkan tanpa ada ini ya, tanpa ada pembesaran atau pengecilan ya, kita nol semua gitu. Coba kita run. Ternyata nggak ada ya, karena GL scale ini kayak perkalian. Jadi misalkan kita udah punya objek, misalkan 2 kali 2 cm, terus kita scale 0, itu sama aja kayak kita mengalihkan 0. Jadi tidak tergambar gitu ya. Nah, kalau mau lihat orinya itu berarti skala apa, 1 kali 1 ya, skalanya ya, scale-nya. Nah, ini kita bisa melihat objek yang ori itu seperti apa ya, bisa kita lihat. Lalu misalkan kita perbesar secara y-nya saja sebanyak 10, itu dia akan menjadi tinggi ya kotaknya itu. Coba kita tunggu, dan ternyata nggak ada, kayaknya kegedean jadi nggak tertangkap layar. Coba kalau misalnya 3 deh, nanti dia jadi persegi panjang gitu. Nah ya seperti itu ya. Eh, dan dia juga bergerak posisinya ya, padahal kita nggak ada perintah pergerakan. Nah, maka dari itu saya tidak menyarankan untuk menggunakan GL scale, karena nanti pada akhirnya kita kan menggunakan collision ya untuk membuat sebuah game. Collision itu adalah sebuah tumbukan antar objek, sederhana seperti itu. Jadi untuk itu saya sarankan untuk menggambar di GeoGebra. Kalau misalkan skalanya belasan,
semua objek skalanya juga belasan, jadi nggak jauh-jauh gitu loh. Misalkan batu ini segini, ya orangnya misalkan segini lah ya, jadi nggak jauh-jauh. Misalkan batunya segini, orangnya 1000-an, itu kan jauh. Jadi sebisa mungkin skalanya ya deket-deket ya, gitu lah ya. Terus lanjut lagi. Oh ya, ini juga bisa di ini ya, misalkan gini ya, dinamis jadinya dia. Coba kita run. Nah itu, jadi bergeraknya aneh ya. Nah, yang terakhir nih yang agak susah dipahami adalah GL rotate. Coba kita GL rotate, bisa rotate, sama aja sih. F itu untuk float sebenarnya. Nah, dia itu butuh 4 parameter. Parameter pertama itu derajatnya. Derajatnya 45. Maksudnya perubahan derajatnya gitu. Misalkan 45 deh. Terus, nah ini untuk 3 parameter selanjutnya itu adalah X, Y, Z. Maksudnya kita itu mau muternya itu secara sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Nah, misalkan saya ingin sumbu Z ya. Coba kita jalankan. Nah, dia miring ya ke kiri. Coba misalkan ini secara dinamis gitu ya. Coba ini jadi X. Dia bakal muter-muter nanti ya. Bisa dilihat pergerakannya secara sumbu Z. Ini untuk X-nya silakan dieksperimenkan sendiri. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan secara sumbu apa gitu, tinggal dikasih 1 gitu ya. Jadi kalau mau mematikan secara sumbu apa, tinggal dikasih 0. Misalkan secara sumbu X dan Y, ini 0. Coba kita run. Nah, itu dia mutarnya gini ya, mutarnya ke sini. Coba kita percepat. Dia mutarnya ke sini, pelan-pelan ke arah sini, set gitu ya. Ya, mungkin cukup ya untuk materi transformasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.